Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa Agatha dari kelas Ilmu Komunikasi 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pembawaan diri dari mata kuliah Teori Komunikasi. Di sini ada pencetus teori pembawaan diri yaitu Erving Goffman yang lahir di Alberta, Kanada 1922 pada tanggal 11 Juni dan meninggal di Philadelphia, Amerika Serikat pada tanggal 19 November 1982 yang pada umurnya 60 tahun. Beliau merupakan seorang sosiolog yang dipandang sebagai tokoh kultus dalam bidang sosiologi. Lalu terdapat sejarah teori pembawaan diri berangkat dari suatu analisis sosiologi yang dikenal sebagai dramaturgi. Awalnya Erving Goffman membuat suatu buku yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life yang diterbitkan pada tahun 1959 di Skotlandia, di mana Erving Goffman menggunakan citraan teater untuk menggambarkan pentingnya interaksi sosial manusia. Buku ini adalah buku yang pertama memperlakukan interaksi tatap muka sebagai subjek kajian sosiologis. Goffman memperlakukannya sebagai semacam laporan di mana ia bisa membingkai pertunjukan teater yang berlaku untuk interaksi ini. Ia percaya bahwa ketika seseorang individu berhubungan dengan orang lain, individu itu akan berusaha mengendalikan atau mengarahkan kesan yang mungkin dibuat orang lain tentang dirinya dengan mengubah atau memperbaiki pengaturan, penampilan, dan tingkah lakunya. Pada saat yang sama, orang yang berinteraksi dengan individu tersebut mencoba untuk membentuk dan memperoleh informasi tentang individu tersebut. Lalu terdapat asumsi dasar menurut Goffman, yaitu di mana individu harus bisa mengatur dan memahami bagaimana dirinya ketika datang di situasi tertentu. Lalu terdapat asumsi metateoritis. Teori ini termasuk tradisi sosiokultural, di mana teori sosio dan kultural menunjukkan bagaimana pelaku komunikasi memahami diri mereka sebagai makhluk-makhluk kesatuan dengan perbedaan-perbedaan individu dan bagaimana perbedaan tersebut tersusun secara sosial dan bukan ditentukan oleh mekanisme psikologis atau biologis yang tetap. Teori pembawaan diri adalah salah satu dari 5 konsep yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu interaksi simbolis, pembentukan sosial mengenai diri sendiri, pembentukan sosial mengenai emosi, teori komunikasi mengenai identitas dan pembawaan diri. Lalu ada fokus kajian yang dimana Erving Goffman mengemukakan tentang teori pembawaan diri, yaitu bagaimana seseorang menempatkan diri, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana harusnya Anda bertindak. Lalu untuk pengembangan teorinya yaitu pembawaan diri berarti pengelolaan pesan. Interpretasi sebuah situasi merupakan definisi dari situasi tersebut. Definisi sebuah situasi dapat dibagi dalam bentuk kepingan dan kerangka. Sebuah kepingan adalah sebuah rangkaian kegiatan. Kerangka adalah sebuah pola organisasional dasar yang digunakan untuk menjelaskan kepingan. Analisis kerangka itu juga terdiri dari menentukan bagaimana individu mengatur dan memahami perilaku mereka dalam sebuah situasi. Ketika kita memasuki situasi apapun, maka kita menghadirkan sebuah performa. Kita harus memutuskan bagaimana menempatkan diri dan apa yang harus dikatakan. Performa bukanlah suatu hal yang sepele, tetapi secara harfiah menjelaskan siapa kita sebagai pelaku komunikasi. Di sini dapat kita lihat bahwa Aula lahir dari keluarga yang keterbatasan ekonomi. Semua dimulai ketika ayahnya meninggal, di mana ibunya mengatakan kepada Aula harus fokus kepada pendidikannya. Karena ibunya yang menafkahinya, mulai ayahnya yang sudah meninggal. Di sini situasi yang sedang sedih, Aula harus mengatur dan memahami bahwa dirinya tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Dan dia memutuskan untuk fokus ke pendidikannya sehingga dia sekarang bisa mendapatkan beasiswa S2 di Amerika. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang teori pembawaan diri dari mata kuliah Teori Komunikasi. Terima kasih.